Bukan muda. Jangan begitu dong. Bukannya bukan muda, sudah dibawa. Kena merah. Bawa pisah. Iya. Masih hadir tak? Ini belum ada fraksi Golkar di dalam, jadi kemungkinan masih kalau mereka datang bisa terjadi pemilihan ulang lagi. Bukan begitu sistemnya. Terkait dengan Apa sifat dari dokumen ini kita serahkan ke DPD dulu untuk diproses. Yang perlu kita sekarang ini, sebenarnya kita masih ada di sini, bagusnya sudah ada, musyawarah sudah ada kan. Silakan Bapak Ibu badan musyawarah, kita skor 10 menit, badan musyawarah lepas semua rapat di belakang sana, bikin jadwal kegiatan DPD mulai besok. kita mau lagi dengan rapat bamus terkait dengan jadwal apa rencana kegiatan DPRD di bulan ke depan sepakat sangat itu. Hal berikut yang perlu saya gariskan di sini bahwa seluruh proses yang terjadi dalam proses pemilihan AKD ini, saya kira itu tidak bersifat sementara. Kita lakukan itu sesuai dengan tata tertib dan peraturan perundang-undangan di sini. Bahwa ada fraksi yang tidak ada, itu tidak tahu itu. Karena sudah cukup ruang kita kasih, karena kita juga tidak mau disandra oleh satu fraksi lantas 5 fraksi lainnya yang berkeinginan untuk bekerja untuk kabupaten dan masyarakat regional sangat tidak. Semua keputusan yang sudah dimusyawarahkan dan diberitaacarakan dan sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Dari 3 pimpinan kami serahkan ke 2 pimpinan yang mana sesuai dengan tata tertib dan peraturan perundang-undangan kolektif kolegial. Sehingga keputusan hari ini final dan mengikat. Bahwa ada penambahan di sana iya, tetapi keputusan ini final dan mengikat. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semua, ini kita tidak berubah ini. Iya. Ya, kan? Iya. Acara ini kita tidak berubah itu. Cuma ini semua akan dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD. Iya. Ada proses, ada komunikasi. Penjelasan tatib yang dimaksud dengan kolektif kolegial adalah tindakan dan atau keputusan rapat paripurna oleh satu atau lebih unsur pimpinan DPRD dan rapat tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagai tindakan dan atau keputusan semua unsur pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang mempunyai kekuatan hukum yang sah. Mohon dipahami. Iya. Oke, terima kasih Pak. Tidak ada sementara. Kita bukan mengulang dari nol Jadi perjalanan. tidak ada undang-undang dari nol. Saya sampaikan di Pak Wakil dan Ibu Wakil bahwa kolektif kolegial itu artinya begitu. Jadi apa yang dikerjakan malam ini adalah sudah benar. Terima kasih. Benar, final dan mengikat. Oke, makasih Bapak Ibu semua. Saya kira kita bisa memahami seluruh proses yang ada ini. Itu bukan ranah pimpinan, itu kami merubah acara yang Bapak Ibu buat. Tadi sudah diskusikan. Bapak dapat sesi sebenarnya dulu, Bapak Adi Stephen Bapak Lauren Abiyak Toratuewo, Bapak Hagai Hidiburu, Bapak Eklesia Yularuti. Dan didampingi oleh unsur pimpinan sebagai ex officio pimpinan di Badan Musyawarah. Selanjutnya hari Selasa tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 hari Minggu itu konsultasi dan koordinasi luar daerah, luar provinsi Jakarta. Tanggal 11 itu dijadwalkan untuk pelantikan PAW. Tanggal 12 hari Selasa sampai dengan tanggal 17 hari Minggu 6 hari reses. Tanggal 18 hari Senin sampai dengan tanggal 24 atau 25 itu pembahasan APBD 2025. 26 persiapan untuk istirahat, persiapan untuk pemilu.
27 pemilu, pemilihan kepala daerah, 28, 29, 30 dan 1-2 Desember evaluasi di provinsi. Banggar Bapak Perda. Demikian hasil ini nanti kami rapikan dalam jadwal yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik teman-teman, setuju dengan jadwal yang dibuat badan musyawarah? Setuju. Setuju. Atau ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikurangi, atau ada yang mau dirubah? Pas. Apa? Oke, kita duit jawab. Ya, di Siapa sini yang kamu? izin pimpinan sebelum ingin menyampaikan yang pertama bahwa paripurna tentang jadwal kegiatan DPRD itu seharusnya bersama dengan pemerintah. Karena di sini juga ada hal yang kita harus lakukan bersama. Misalnya yang pertama ada rapat kerja, yang kedua ada pembahasan APBD ini. Jadi usul saya, apa tidak sebaiknya besok kita undang pemerintah dan kita paripurnakan? Karena ini menyangkut kesiapan pemerintah dalam mengikuti jadwal yang disiapkan DPRD. Mungkin itu usulnya Pak Wakil. Saya kembalikan. Ini kan di awal internal DPRD. Tentu dari sekretariat itu bahkan ada komunikasi tentang kesiapan pemerintah dalam menyusun dokumen RAPD yang ada. Kalau misalnya RAPD sudah masuk, ya kita diskusikan lagi. Dokumennya sudah masuk, baru kita diskusikan lagi. Jadi menurut Pak Ketua, Pak Wakil, kita tidak perlu dulu untuk paripurna dengan pemerintah. Gitu. Yang di awalnya tadi nih kan? Di awalnya tadi nih. Iya. Masa kita kalau mau jalan kita mesti bertanya. Tidak. Ya betul. Kalau itu sidang itu kita setuju Pak. Kalau di awalnya yang mulai RAPD itu kita setuju, kita diskusi lagi. Nah, itu kan masih berlogam. Kalau masih berlogam itu kan kita dari tengah tadi. Besok RAPD tetap kita ini. Tapi kalau itu yang perjalanan, yang segala macamnya kita tidak perlu mendialog acara bersama-sama. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Kalau saran dari kami, jadwal untuk pembahasan APBD 2025 itu tanggal 18 sampai tanggal 25. Ya. Nanti kita akan bahas khusus dengan pemerintah menyangkut jadwal ini setelah dokumen masuk. Setelah pemerintah menyampaikan dokumen RAPBD. Ya, setelah dokumen masuk, baru kita akan cari waktu di antara tanggal-tanggal sebelum ini untuk kita lakukan bahas dengan pemerintah khusus menyangkut dengan jadwal pembahasan RAPBD 2025. Itu saran dari kami. Terima kasih. Pimpinan, izin pimpinan, saya tidak sependapat dengan disampaikan oleh Pak Setwa. Menurut saya jadwal ini disampaikan walaupun tidak paripurna supaya kalau ada perubahan kita sudah tahu. Kalau kita menunggu mereka memasukkan dokumen, kalau misalnya lewat dari tanggal yang kita sepakati, ini kan juga menjadi tidak bagus. Artinya kalau kita menentukan jadwal, pemerintah harus memasukkan dokumen sebelum tanggal persidangan. Itu maksudnya. Supaya sudah tahu ada pembahasan APBD tanggal 18, minimal tanggal 12-13 mereka harus masukkan dokumen APBD supaya ada waktu untuk dipelajari oleh anggota DPRD. Belum lagi nanti ada kegiatan lain yang mungkin kita tidak tahu. Begitu pimpinan. Maksudnya begini, walaupun tidak paripurna dari pemerintah besok, tapi Bapak Ibu sampaikan jadwalnya ke pemerintah. Oke. Ini jadwal yang sudah disepakati DPRD, Bapak Ibu tolong menyelesaikan. Mungkin itu Pak Ketua. Iya, terima kasih Pak Sek. Saya kira ini sebenarnya dua-duanya Masih apa Pak? Saya belum sekretaris. dua-duanya sama saja urgensi sidang. Dan yang kedua, besok pagi dari segera juga nanti saya mendatang ke Ibu Bina untuk meeting. Itu sudah yang dengan pemerintah. Oke. Hanya prinsipnya bagi saya dua-dua silakan. Karena kalau paham dari pemerintah soal jawab selama November, oke silakan dijalankan.
mau yang khusus. Dan jika ini adalah internal juga separuh. Urusan jadwal itu bersama-sama beritanya untuk menyusun untuk sidang. Seperti Mas Sekon maksud tadi itu, ya arbam khususnya ada berita untuk menjawab sidang gede itu. Sebenarnya dua-dua bisa jalannya sebenarnya, jadi tidak masalah. Tapi intinya nanti silakan dijalankan besok dan bersama kita mohon izin. Karena saya menjadi awal direktur saya ada Pak Haga yang mungkin tidak bisa mengikuti. Jadi kita mohon izin silakan berproses di sekretariat DPRD. Saya dari saya itu aja jadi silakan diproses. Jadi saya mana tinggi. Untuk alternatifnya itu Pak. Untuk alternatifnya rapat dengan pemerintah. Oke. Jalannya sudah. Kita berharap saja materi Oke. masuk tanggal 5 Itu dia awal ini kita setuju dulu. Ya toh? Ini awal di urutannya kita setuju dulu. Sudah, itu sudah. Setuju ya? Kalau kita kalau itu kita sama jawab itu. Ya. Setuju Pak? Setuju Bapak. Di urutan jawab yang ada itu.